Berikut kita ikuti info sepekan. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Pamekasan diwarnai aksi unjuk rasa di sekitar gedung PKP RI Jalan Kemuning Kelurahan Baru Rambat Kota. Menjelang bulan Ramadan, Polres Sumeneb bersama Dinas Koperasi UKM dan Perindak melakukan inspeksi mendadak sidak makanan dan minuman pada sejumlah toko modern. Kasus demam berdarah dengue DBD khususnya di Kabupaten Sumeneb di rentang Januari hingga Februari 2024 tercatat mencapai 310 dan 2 diantaranya meninggal dunia. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 10 Maret 2024 bersama saya, Famalia. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Pamekasan diwarnai aksi unjuk rasa di sekitar gedung PKP RI Jalan Kemuning Kelurahan Baru Rambat Kota. Masa menuntut proses rekapitulasi dihentikan sampai persoalan dugaan pelanggaran pemilu diselesaikan, serta menuntut Komisi Pemilihan Umum setempat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara untuk pemilu DPRD, Provinsi, DPD, dan DPR RI karena diduga ada kecurangan. Salah satu orator aksi Nur Faisal mengatakan tidak hanya persoalan itu, pihaknya juga menilai KPU Pamekasan tidak menerapkan prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses rekapitulasi ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. Sebab masyarakat tidak bisa mengakses proses rekapitulasi tersebut. Dirinya juga menyinggung Badan Pengawas Pemilu setempat yang tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini rekapitulasi tahapan paling buruk sepanjang sejarah di Pamekasan. Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan Muhammad Halili menyebut adanya aksi unjuk rasa ini adalah hal yang wajar dan sebuah dinamika dalam proses pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb mengirim hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 ke KPU Provinsi Jawa Timur setelah rapat rekapitulasi tingkat kabupaten dinyatakan selesai. Pengiriman hasil rekapitulasi dikawal Kepolisian Polres dan Brimob Polda Jawa Timur. Ketua KPU Sumeneb Rahbini mengatakan, form D hasil pemilu 2024 tingkat kabupaten di daerahnya langsung dikirim ke Jawa Timur tidak lama setelah rekap kabupaten selesai, karena Sumeneb dijadwalkan melaporkan Kamis 7 Maret pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dalam rapat pleno KPU Provinsi. KPU Kabupaten hanya menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing peserta pemilu. Sedangkan penetapan calon terpilih menunggu keputusan KPU RI secara nasional setelah dipastikan tidak ada gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi atau Badan Pengawas Pemilu. Diduga bermain rekapitulasi suara pemilu 2024, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kuanyar, Kabupaten Bangkalan,
dilaporkan anggotanya ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Anggota PPK Koanyar Bangkalan, Husniah, mengatakan laporan dilakukan karena dirinya tidak mau ada kecurangan, salah satunya ketika data salinan diinput di Sirekap hasilnya tidak sama, yaitu ada perbedaan dari rekap pleno. Dirinya menambahkan waktu proses perekapan selama 2 hari 2 malam, Ketua PPK dan Divisi Teknis menghilang. Sebenarnya seandainya ini terbuka, saya tidak akan melapor. Kenapa saya sampai melapor? Saya tidak mau ada kecurangan di dalam, yang saya tahu itu saya diamkan. Kenapa saya bilang curang? Karena ketika rapat pleno itu hasilnya itu sekian, kenapa ketika diinput di Sirekap itu kok tidak sama? Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Musain Saleh mengatakan laporan tersebut merupakan fenomena baru PPK lapor Ketua PPK dan pihaknya dalam waktu cepat akan melakukan kajian dari laporan tersebut. Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Kepala Desa Aing Panas, Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumeneb memasuki babak baru. Saat ini kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti menjelaskan, kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oknum Kepala Desa saat ini terus dilakukan penyelidikan. Atas dugaan tersebut, Kepala Desa Aing Panas terancam pasal 490 Junto, pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman 1 tahun kurungan penjara. Dalam penanganan kasus itu, pihak kepolisian memiliki waktu selama 14 hari sebelum berkas dinyatakan lengkap. Kepala Desa Aing Panas dilaporkan atas dugaan keberpihakan pada salah satu caleg di pemilu 2024. Ketidaknetralan itu diketahui atas adanya voice note yang diduga dari Kepala Desa Aing Panas agar perangkat desa setempat berikut keluarganya untuk mendukung calon caleg tertentu. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sumeneb. Dengan pengeras suara dan poster tuntutan, para mahasiswa mendesak kepolisian serius memberantas peredaran narkoba. Korlap aksi Effendi dalam orasinya mengatakan, sampai saat ini peredaran narkoba di Kabupaten Sumeneb cukup tinggi. Kondisi ini menurutnya sangat mengkhawatirkan sehingga Polres Sumeneb harus melakukan penanganan secara serius. Pemberantasan tidak hanya kepada pengguna dan pengedar namun juga bandar. Yang menjadi alasan dan juga menjadi skema besar bagi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia melakukan turun jalan, melakukan aksi demonstrasi, yaitu maraknya narkoba. Kita pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menemukan beberapa temuan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumeneb, baik di daratan maupun di kepulauan, baik dari ujung selatan menuju ujung utara, baik dari ujung barat menuju ujung timur. Ini sudah sangat resah bagi masyarakat. Menanggapi aksi demo Kabak Ops Polres Sumeneb, Kompol Dodi Wibowo mengatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan. Pihaknya menilai aksi demo oleh para mahasiswa merupakan kritik membangun bagi Polres Sumeneb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang hingga saat ini masih menunggu hasil proses penyelidikan di Polres terkait salah satu ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang, yakni Irham Nurdayanto yang menjadi PJ Kades Ragung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang.
terlilit kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mantan Wakil Bupati Sampang sekaligus Ketua DPC P3 Sampang Abdullah Hidayat dan PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto. Kepala BKPSDM Sampang Arif Lukman Hidayat mengatakan, sesuai aturan pihaknya kini masih menunggu hasil proses dari Polres Sampang. Setelah 3 hari dilakukan penyisiran, akhirnya balita yang tenggelam di Sungai Demam, Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, akhirnya ditemukan pada 8 Maret 2024 dalam keadaan tidak bernyawa. Korban balita tenggelam pada 6 Maret itu atas nama Muhammad Lukman, 4 tahun. Korban ditemukan tim SAR gabungan dan terseret arus kali sungai sekitar 1 km dari titik kejadian. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Pos Basarnas Sumeneb Nanang Pujo. Dijelaskannya setelah dievakuasi. Atas permintaan pihak keluarga korban kepada tim, jenazah langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan oleh tim. Menjelang bulan Ramadan, Polres Sumeneb bersama Dinas Koperasi UKM dan Perindak melakukan inspeksi mendadak sidak makanan dan minuman pada sejumlah toko modern. Dari sidak yang dilakukan, petugas gabungan mendapati produk makanan dan minuman kadaluarsa. Kapolres Sumeneb AKBP Henry Nuferi Santoso mengatakan, untuk sementara pemilik atau pengelola toko yang kedapatan menjual makanan dan minuman kadaluarsa diberikan peringatan atau teguran. Tadi yang jelas kita temukan di produk minuman susu kaleng, mie instan ya, juga mie instan. Tindakan tegasnya nanti. Ya, sudah kita lakukan peringatan. Nanti yang jadi kegiatan. Sementara Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindak Kabupaten Sumeneb Muhammad Ramli mengatakan, sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, semua temuan saat sidak diarahkan untuk dilakukan penarikan. Kasus demam berdarah dengue (DBD) khususnya di Kabupaten Sumeneb di tahun 2024 kecenderungannya akan meningkat drastis dibanding 2023 karena siklus 5 tahunan yang disebabkan sirkulasi virus dengue. Bahkan di rentan Januari hingga Februari, jumlah pasien positif menderita DBD yang dicatat Dinas Kesehatan mencapai 310 dan 2 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut melampaui kasus DBD selama 1 tahun di 2023 yang mencapai 305 pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sumeneb Ahmad Samsuri mengatakan, jumlah kasus DBD masih berpotensi naik apalagi 2024 ini masuk siklus 5 tahunan di mana setiap 5 tahun sekali memang jumlah kasus DBD bisa melonjak 100 hingga 200%. 2 bulan ini kasus DBD hampir terjadi di 27 kecamatan, namun tertinggi adalah Sarongki mencapai 36 kasus. Mengantisipasi penyebaran virus Lumpy Skin Disease (LSD) atau cacar kulit kepada ternak sapi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertakapi Kabupaten Sampang merealisasikan 500 dosis vaksin pada hari pertama. Data terakhir menunjukkan ada 36 kasus LSD di Kota Bahari. Kepala Bidang Kabid Peternakan Dispertakapi Kabupaten Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, sapi yang terinfeksi LSD mirip dengan penyakit lainnya seperti menimbulkan gejala bentol-bentol karena kutu atau parasit dan juga karena tumor. Adapun 500 dosis ini merupakan bagian dari 5.000 jatah vaksin yang diterima oleh Pemprov Jawa Timur.
Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenag RI menggagas kantor urusan agama KUA sebagai tempat menikah semua agama kini santer dibicarakan. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sampang Abdul Wafi menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk resmi. Menurutnya, jika sudah ada petunjuk resmi, tidak menjadi persoalan hal tersebut menjadi bentuk persatuan dan keberagaman untuk semua agama di dalam KUA yang secara khusus menangani masalah pernikahan atau perkawinan. Itu masih sebatas wacana yang perlu pengkajian dari Menteri Agama bersama dengan yang lain, dan masih harus menyesuaikan dengan undang-undangnya, regulasinya juga, ya. Gitu. Sementara salah satu warga kota Sampang dari non-muslim Ferry menjelaskan adanya wacana semua agama bisa dilangsungkan pernikahan di KUA, seyogyanya harus ada perombakan baik dari SDM dan prosedur. Sebab mekanisme pernikahan tentunya berbeda di masing-masing agama. Sekian info sepekan edisi 10 Maret 2024. Naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia Sumedang.